Hari ini memang sudah 5 tahun ya, tepatnya Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran berdiri tanggal 23 Maret. Jadi sudah 5 tahun, jadi ini momen yang bagus untuk kita berkumpul, halal bihalal sekalian reuni. Dalam hal ini TNI Angkatan Laut, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, kemudian dari Komandan Kos Marinir yang sudah memfasilitasi tempat ini untuk memberi apresiasi kepada mantan relawan Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet khususnya, dan mulai dari Satgas Natuna, diawali dari Batalion Kesehatan 1 Marinir yang terjun pertama kali, kemudian ke Pulau Sebaru, dan akhirnya ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Pasar Rumput, sampai ke Marunda yang rusun terakhir itu, dan akhirnya bisa menumbangkan dengan bersama-sama kita mau-membau bisa menumbangkan pandemi COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, terutama yang Satgas di Kemayoran artinya. Dalam hal ini secara umum adalah Indonesia khususnya, karena mendapat apresiasi dari dunia bahwa penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia adalah salah satu yang terbaik di dunia. Dan perlu diketahui bahwa Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran adalah rumah sakit darurat COVID terbesar di dunia. Dari pasien kita yang belum tahu, pasien kita itu waktu itu dari berbagai belahan dunia yang ada kita rawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Ya. Itu ya dimatiin aja. Matiin aja. Pak Arifin, kalau cerita sedikit selama mengelola Wisma Atlet, apa sih yang menjadi kendala maupun juga apa yang paling diingat? Ya, jadi saya sampaikan inilah salah satu peran Tentara Nasional Indonesia, ya, dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, ya, dan untuk rakyat. Artinya memang tentara ini hadir di saat apapun, ya, di saat situasi apapun. Ya. Jadi dalam hal ini mohon masyarakat Indonesia memahami juga bahwa fungsi dari Tentara Nasional Indonesia itu dari dulu, ya, mulai merdeka berdiri negara Republik Indonesia ini. Mungkin kalau nggak ada tentara mungkin Indonesia tidak akan merdeka. Ya, jadi memang ini salah satu fungsi dari Tentara Nasional Indonesia mengatasi pandemi, ya. Kemudian itulah masuk dalam tugas operasi militer selain perang. Dan kita sendiri tahu, ya, masyarakat luas tahu, ya, siapa yang pertama kali, ya. Tentara tentunya waktu itu. Siapa yang pertama kali terjun? Ya, kita, Batalion kita Kesehatan 1 Marinir, ya, waktu itu, ya, mau tentunya dalam operasi gabungan TNI. Itu di red zone pertama kali di Wuhan, ya. Kita berkumpul dengan para pasien yang kita rawat dari Wuhan, kemudian ke Natuna, kemudian ke Pulau Sebaru, ya, kemudian ke Wisma Atlet. Ya, kita semua yang garda terdepan adalah Tentara Nasional Indonesia. Oleh karena itu peran-peran kita dalam pandemi seperti kemarin ini mengingatkan bagi masyarakat luas bahwa keberadaan Tentara Nasional Indonesia itu, ya, jangan terus pas waktu nggak pandemi, waktu sudah lewat dilupakan, ya, dihujat. Nah, itu salah satu yang poin yang ingin saya sampaikan kenapa kita reuni ini adalah mengingatkan kembali, walaupun adalah memang tugas bersama, ya. TNI nggak bisa berdiri sendiri juga, karena tetapi minimal sebagai tulang punggung utama, ya, sebagai tim inti dari Satgas Covid kemarin adalah Tentara Nasional Indonesia. Betul sekali, sebenarnya ini sih sebenarnya lebih ke panggilan hati sih Mbak, karena terpanggilnya itu karena dulu pada saat zaman pemberangkatan TNI dokter-dokter yang ke Wisma itu, saya lihat di TV kayak merasa lah saya juga tenaga kesehatan loh, kenapa saya nggak ikut kayak gitu. Itu sih terpanggilnya sih sebenarnya. Saya bertugas dari bulan Mei tahun 2020 sampai penutupan tahun 2023, penutupan tanggal 30 Maret 2023. Saya dulu tugasnya berbagai macam sih Mbak, kadang ke pasien, ke ruangan, kadang juga saya mengisi kegiatan humas, kegiatan diklat, tapi lebih dominan kita ke pasien. Tapi saya itu nggak ditempatkan di satu ruangan, tapi saya bisa ke 3 ruangan, apalagi terjadi lonjakan Delta. Kan Delta banyak banget ya pasiennya, mau nggak mau kita mobile bisa 1 kali 24 jam kita kerja terus, 24 jam ke pasien terus. Menjaga biar nggak kena
Nah, puji Tuhannya saya selama jadi relawan di Wisma Atlet saya belum pernah terpapar COVID. Yang perlu dijaga sih sebenarnya mindset ya, harus berpikir positif terus, makan banyak makan protein sih sebenarnya, terus olahraga juga jangan lupa, seperti itu sih. Yang paling berkesan itu sebenarnya banyak, tapi salah satunya itu sih lebih ke apa ya, kalau dibilang itu Wisma Atlet itu kayak miniatur Indonesia ya, karena kita relawan dari Sabang sampai Merauke, jadi kita bisa saling tukar budaya, jadi kita juga bisa tahu karakter satu dengan yang lainnya. Itu sih lebih begitu mengesankan bagi saya selama saya bertugas di sana, seperti itu sih. Jadi waktu itu kebetulan saya baru masuk di rumah sakit Jakarta, rumah sakit baru, belum operasional, datang COVID. Waktu itu sempat langsung ada WFA. Terus ada pengumuman untuk open recruit relawan di Wisma Atlet. Karena memang rumah sakit yang baru itu saya tempatin belum operasional, dan ini ada pembukaan di Wisma Atlet untuk kebutuhan perekam medis. Akhirnya saya coba daftar di situ dan ya lolos, alhamdulillah. Betul, karena waktu itu saya langsung diinfokan dari organisasi profesi bahwa memang ini membutuhkan perekam medis di Wisma Atlet. Karena di situ kan untuk pencatatan data di rumah sakit bencana itu memang agak sulit ya. Jadi memang waktu itu karena saya memang belum operasional bekerja di tempat lama, akhirnya saya udah masuk aja di situ gitu tuh. Pada saat itu tidak ada sama sekali. Nggak tahu, memang nekat aja waktu itu. Yang penting bisa kerja, bisa gerak aja gitu waktu itu. Saya bertugas di Wisma Atlet tepatnya di tanggal 23 April 2020, satu hari sebelum puasa waktu itu, sampai 23 Maret 2023, sampai closing. Nah, tugasnya sebagai perekam medis, yaitu sebagai pencatatan data di rumah sakit. Contoh simpelnya kayak bagian pendaftaran. Bagian pendaftaran itu dikerjakan oleh rekam medis. Mungkin teman-teman tahu ketika pendaftaran di Wisma Atlet waktu itu numpuk, ya kita pertama kali yang menerima pasien itu kita. Terus data masuk ke bagian back office, kita kelola, kita hitung angka masuk, angka keluar. Mungkin teman-teman media juga tahu pada saat itu laporan pasien hari ini berapa masuk, berapa keluar, berapa meninggal, itu dari kami. Kami memang yang mendistribusikan data-data itu ke media, ke BNPB, ke kementerian, dan lintas sektor semuanya gitu. Memang kita merekap semua data-data, baik angka, termasuk dengan diagnosa pasien pun kami. Karena rekam medis itu memang mengelola data pasien itu. Gitu. Waktu itu totalnya kumulatif ya, ada naik turunnya. Saya pernah waktu itu di tim rekam medis sampai 100 orang lebih ada totalnya. Tapi memang untuk yang settle di Wisma Atlet Kemayoran waktu itu rata-rata di sekitar 30 sampai 40 orang. Ya, waktu itu kita kolaborasi aja dengan teman-teman, ada teman-teman surveillance, ada teman-teman dari TNI Polri, dengan teman-teman perawat, dokter, semua mendata. Yang penting kita ada data pasien masuk, pasien keluar, seadanya kita bisa. Dan waktu itu kita juga dibantu sama pihak ketiga, sistem pengembang sistem, ada dari Transmedic, ada Zcare, ada Sismed. Dari Transmedic itu kita banyak dibantu karena pendataan itu kan memang cukup banyak ya, karena ribuan pasien yang keluar masuk pada saat itu kita dibantu dengan sistem. Memang ada pihak ketiga, SIM RS kita yang bantu gitu. Yang paling berkesan pada saya itu ketika bisa menolong pasien, mendaftarkan yang memang pasien dari cerita-ceritanya itu saya dikucilkan oleh warga, saya tidak diterima oleh keluarga, akhirnya kita coba bantu, kita daftarkan, kita coba rawat di situ, akhirnya dengan pulang mereka juga akhirnya bisa diterima lagi sama keluarga. Dan satu lagi, mungkin pada saat itu di Wisma Atlet saya 3 tahun ya, 3 tahun, 3 kali lebaran, saya nggak pulang demi ya bertugas di Wisma Atlet sih. Itu mungkin momen-momen yang nggak bisa dilupain ya. Yang lain bisa lebaran di rumah, saya 3 tahun berturut-turut lebaran Idul Fitri, lebaran haji, saya full di Wisma Atlet. Waktu itu suami pulang dinas itu flu. Terus kan karena waktu itu masih ini ya Mbak ya, COVID itu kita agak khawatir karena punya anak 3 kan ya. Terus coba deh kita semuanya cek. Nah ternyata saya dengan suami positif gitu. Tapi alhamdulillah anak-anak enggak.
Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.